Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik? Pak Guru harap semuanya baik-baik saja. Oke, pada kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal di mana kemarin materinya sudah Pak Guru bahas. Nah, sekarang nomor 1, sederhanakan perpangkatan berikut ini. Yang bagian A ada 4 pangkat 6 dikali dengan 4 pangkat 3. Oke, di sini kita diminta untuk menyederhanakan perpangkatannya saja. Oke, langsung saja. Untuk jawaban yang A, kita mulai dari sini. 4 pangkat 6 dikali dengan 4 pangkat 4. Nah, di sini kan kemarin Pak Guru sudah bilang ada sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Kalau bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, itu bisa pangkatnya kita jumlahkan saja. M ditambah dengan N. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini kita sederhanakan pangkatnya saja menjadi 4 pangkat 6 ditambah dengan 4 menjadi 4 pangkat 10. Nah, seperti itu ya. Begitu juga untuk nomor B. Negatif 7 pangkat 3 dikali dengan negatif 7 pangkat 2. Sehingga pangkatnya karena di sini basisnya sama-sama negatif 7, maka pangkatnya kita jumlahkan 3 tambah 2 sehingga hasilnya negatif 7 pangkat 5. Seperti itu ya. Kita lanjut di nomor C. Ada 4 dikali dengan negatif 2,5 pangkat 4 dikali dengan negatif 2,5 pangkat 3. Nah, di sini ada 3 kali perkalian. Ada 4 di sini kalau tidak disimbolkan dengan kali sama artinya dengan dikalikan ya. Jadi di sini mana basisnya yang sama itu yang disederhanakan. Sedangkan 4-nya tidak perlu. Sehingga di sini 4 dikali dengan negatif 2,5 yang ada sama basisnya. Pangkatnya kita jumlahkan 4 ditambah dengan 3. Sehingga hasil penyederhanaannya 4 kali negatif 2,5 pangkat dengan 7. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, yang bagian D ada 5 pangkat 2 pangkat 3. Sehingga ingat pangkat yang dipangkatkan lagi itu pangkatnya dikalikan saja. Menjadi 5 pangkat 2 kali 3 itu sama dengan 5 pangkat 6. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini ada bagian E. 5 pangkat 2 dikali dengan 2/5 pangkat 3 dikali dengan 2/5 dipangkat dengan 5. Sehingga di sini kita lihat yang basisnya sama itu 2/5 dengan 2/5. Kita sederhanakan dulu. 5 pangkat 2 kita buat kayak gini dulu. Sehingga dikali dengan 2/5. Nah, ini basisnya ada yang sama. Pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah dengan 5. Sehingga hasilnya 5 pangkat 2 dikali dengan 2/5 pangkat 8. Nah, kalau 2/5 pangkat 8 berarti 2/5 kali 2/5 kali 2/5 sampai 8 kali. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 8 per 5 dipangkat dengan 8. Sehingga di sini 5 dikali 5 pangkat 2 kali
2 pangkat 8 per 5 pangkat 8. Nah, di sini ada basis yang sama. Ingat bahwa kita bisa ubah dia menjadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat 8. Maaf, di sini kita bisa langsung dengan cara kayak gini. Kita lanjut di atas. Di sini, karena kita belum masuk pada operasi pembagian ya, baru di perkalian. Sehingga di sini ada 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 8 per 5 pangkat 8 itu sama dengan 5 pangkat 2, karena 5-nya basisnya sama, kalau dibagi pangkatnya dikurang 8 dikali dengan 2 pangkat 8, sehingga di sini hasilnya tidak pakai per lagi. Maaf, tidak pakai per lagi. Sehingga hasilnya nanti adalah 5 pangkat 2 kurang 8 itu negatif 6 dikali dengan 2 pangkat 8. Sehingga di sini 2 pangkat 8 pangkat negatif itu bisa dijadikan positif dan catatan di bawah per. Nah, seperti ini ya adik-adik. Gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke. Tuliskan W pangkat 3 kali W pangkat 4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berapakah hasilnya? Apakah kamu juga dapat menyederhanakan bentuk W pangkat 3 kali N pangkat 4? Jelaskan jawabanmu. Oke, di sini yang pertama kita ada W pangkat 3 dikali dengan W pangkat 4. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Hasilnya menjadi W pangkat 3 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah W pangkat 7. Sedangkan W pangkat 3 kali N pangkat 4 itu kita bisa sederhanakan jika N-nya ini dengan W-nya memiliki pangkat yang sama. Atau di sini W pangkat 3 dikali dengan N pangkat 3 dikali dengan N. Nah, kita bisa ubah seperti ini nih. Ingat bahwa A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 3 itu sama dengan A kali B pangkat 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sehingga di sini W pangkat 3 kali N pangkat 3 itu juga WN pangkat 3 kali N. Nah, seperti ini ya. Kita bisa sederhanakan dengan cara seperti ini. Oke? Sedangkan untuk yang A itu kita tinggal sederhanakan pangkat. Itu karena sifatnya ada A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali 3Y dipangkatkan dengan 2. Oke, yang pertama di sini ada nomor A, ada Y pangkat 3 kali Y 2Y pangkat 7 kali 3Y kuadrat. Ingat, di sini ada yang dipangkatkan, kita sederhanakan dulu pangkatnya. Ingat, perkalian dengan pangkat masih sederhanakan pangkat dulu ya. Ingat pada urutan operasi perhitungan. Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 dikali dengan 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2.
Ini berlaku sifat yang pertama, YA pangkat M kali B pangkat M itu sama dengan A kali B pangkat M. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut, yang selanjutnya ada kita kelompokkan, ini perkalian semua ya. Jadi di sini 2 dikali dengan 9-nya, 3 pangkat 2 9, kita majukan ke sini, 9 kali dengan Y-nya kita sejajarkan. Y pangkat 3 kali Y pangkat 7 kali Y pangkat 2. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sehingga di sini 18, 2 kali 9, 18, dikali dengan Y pangkat Y, karena di sini basisnya sama, Y, pangkatnya kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 7 itu 10, ditambah dengan 2 itu sama dengan 12. Sehingga 18 Y pangkat 12. Nah, seperti itu ya adik-adik. Begitu juga pada nomor B. Pada nomor B, ada B kali 2Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2. Kita kelompokkan, karena ini perkalian, itu berlaku sifat komutatif, hukum komutatif, itu bisa kita pindahkan tempat. Sehingga di sini B kali B pangkat 3 dipindahkan ke sini, B pangkat 3 kali 2 kali Y pangkat 7 kali Y pangkat 2. Seharusnya 2 tadi di depan ya. Sehingga 2 kita majukan di sini, 2 kali B, karena basisnya sama, B di sini pangkat 1, 1 ditambah dengan 3 dikali dengan Y, karena basisnya sama, Y pangkatnya dijumlahkan 7 tambah 2, sehingga hasilnya adalah 2B pangkat 4, 1 tambah 3, Y pangkat 9. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, pangkat 9 ini ya. Oke. Nah, oke, sudah sampai sini, sudah paham? Kita lanjut di nomor C. Pada nomor C, ada 3M pangkat 3 kali MN pangkat 4. Kita sederhanakan dulu yang pangkatnya seperti sifat yang ini yang sudah dituliskan. Sehingga di sini 3 kali M pangkat 3 kali M pangkat 4 kali N pangkat 4. Nah, seperti itu. Sehingga di sini untuk yang basisnya sama, kita jumlahkan pangkatnya. 3 dikali dengan M pangkat 3 tambah 4 kali N pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 3M pangkat 7 N pangkat 4. Oke, gimana? Sudah paham kan? Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Ada bagian D. Kita lanjut di sini. Kita bagi 2 dengan E. Ini buat yang E, ini buat yang D. Oke, yang D ada TN pangkat 3 lagi dipangkatkan dengan 4 dikali dengan 4T pangkat 3. Sehingga di sini, ingat yang di sini T pangkat 4 dikali dengan N pangkat 3 lagi dipangkatkan dengan 4, begitu, karena ini pangkat 4 kali 4 kali T pangkat 3. Oke, yang ada angkanya kita majukan paling depan, 4 kita kelompokkan kali T, karena di sini pangkat T dengan T-nya sama, kita langsung jumlahkan pangkatnya, kali N, karena pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan.
Sehingga hasilnya adalah 4T pangkat 7 N pangkat 12. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor E. Ada 2X pangkat 3 tidak dipangkatkan dikali dengan 3X kuadrat Y kuadrat pangkat 3 kali dengan 5Y pangkat 4. Hasilnya adalah kita sederhanakan pangkatnya duluan dan angkanya kita majukan ke depan. Ada 3, ada 5. Jadi 3 kali 5 dikali dengan 2X pangkat 3, 2 kali X pangkat 3 dikali dengan X kuadrat X kuadrat dipangkatkan 3 kali Y kuadrat pangkatkan dengan 3 kali Y pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tinggal 3 kali 5 kali 2 itu hasilnya adalah 30. 30 X pangkat 3 X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 2, karena di sini pangkat 3 dikalikan lagi dengan 3 dikali dengan Y pangkat 2 dikalikan dengan 3 lagi dikalikan dengan Y pangkat 4. Sehingga di sini kita lihat basis yang sama, ada X dengan Y. Jadi 30 X pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 3, 6 dikali dengan Y pangkat 2 kali 3, 6 ditambah dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 30 X pangkat 9 dikali dengan Y pangkat 10. Seperti itu ya adik-adik hasilnya. Oke, sampai di sini kita lanjut pada soal nomor 4. Tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini. A 3 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 7. Jadi di nomor A ini kita tentukan nilai, maksudnya hasil akhirnya. Oke. Kita langsung saja, di sini ada 3 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 7. Nah, di sini ada yang basisnya sama, sehingga di sini 3 pangkat 3 ditambah dengan pangkat pada basis yang sama, itu 7 dikali dengan 2. Sehingga di sini adalah 3 pangkat 10 kali 2. Nah, 3 pangkat 10 itu berapa? 3 pangkat 10 itu adalah 59.049. Nah, dikali lagi dengan 2 itu hasilnya adalah 118.098. Nah, seperti itu ya adik-adik. Begitu juga pada nomor B, ada 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 6 tambah 50. Nah, di sini kita utamakan dulu yang dalam kurung, dan sebelum kita operasikan, sederhanakan dulu pangkatnya. 2 pangkat 2, 4 dikali dengan 1 pangkat 6 itu 1 ditambah dengan 50. Sehingga 4 kali 1, 4 ditambah dengan 50 hasilnya adalah 54. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ada 1 pangkat 3 per 2 dikali dengan negatif 1 per 2 pangkat 3 pangkat lagi dengan 4. Nah, di sini kita sederhanakan dulu yang pangkatnya, sehingga 1 pangkat 3 itu 1 per 2 dikali dengan negatif 1
per 2 dipangkat dengan 3 kali 4. Karena pangkat lagi dipangkatkan, pangkatnya dikalikan saja. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 dikali dengan negatif 1 per 2 pangkat 12. Nah, seperti itu. Jadi karena di sini negatif pangkatnya genap, jadi hasilnya tetap positif. Setengah dikali dengan setengah pangkat 12. Sehingga di sini karena basisnya sama-sama setengah, setengah pangkat, di sini pangkat 1 ditambah dengan 12. Sehingga di sini adalah setengah pangkat 13. Nah, atau 1 pangkat 13 sama dengan 1 per 2 pangkat 13. Nah, di sini angkanya lumayan besar. 2 pangkat 13 itu adalah 8.192. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, inilah nilainya. Oke, yang berikutnya ada D. D 2 pangkat 4 dikali dengan 4 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Sehingga di sini kita bisa sederhanakan menjadi, nah, 4 itu kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan, karena basisnya sama-sama 2, 2 pangkat 4 tambah 2 tambah 3. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Tinggal nanti kita jumlahkan 2 pangkat 9. Karena 4 tambah 2 tambah 3 itu 9. Jadi hasilnya atau nilainya adalah 512. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Ada nomor 5. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Jadi di sini kita hanya ubah dalam bentuk pangkat paling sederhana. Di mana A ada 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Nah, di sini ada basis 4 dan basis 2. Kita tahu sendiri angka 4 kita bisa ubah ke dalam bentuk perpangkatan basis 2, yaitu 4 sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga pada bagian A itu 4 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan 2 pangkat 6. Sehingga di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Nah, di sini basisnya sudah sama, tinggal 2 pangkat 6 ditambah dengan 6 atau sama dengan 2 pangkat 12. Oke, kita lanjut di bagian B. Ada 3 pangkat 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Nah, di sini kita tidak perlu repot-repot karena basisnya sudah sama-sama 3. Jadi di sini kita operasikan pangkatnya 2 kali 5 kali 3 pangkat 5. Sehingga di sini 3 pangkat 10 dikali dengan 3 pangkat 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 10 tambah 5. Atau 3 pangkat 15. Oke, kita lanjut ke nomor C. Ada, maaf di sini bukan tanda negatif ya. Dikira nanti negatif. Ada 4 kali 3 pangkat 4 tambah 5 kali 3 pangkat 4. Nah, di sini kita lihat ada 3 pangkat 4, 3 pangkat 4. Di sini kita pakai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Atau di sini
3 pangkat 4 dikali dengan dalam kurung 4 tambah 5. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini 3 pangkat 4 dikali dengan 9. Nah, 9 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk basis 3, perpangkatan basis 3. Yaitu 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 9 nih. Oke. Jadi 3 pangkat 4 karena basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Sehingga 3 pangkat 6 hasilnya. Nah, bentuk paling sederhana adalah 3 pangkat 6. Untuk yang D, ada negatif 125 dikali dengan negatif 5 pangkat 6. Kita tahu sendiri negatif 125 itu bisa kita ubah dalam bentuk perpangkatan basis 3, basis negatif 5 menjadi negatif 5 pangkat dengan 3 dikali dengan negatif 5 pangkat 6. Sehingga di sini negatif 5 pangkatnya dijumlahkan saja 3 tambah 6. Atau negatif 5 pangkat 9. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Oke. Batas nomor 5 dulu pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share.